Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Saudara Andre yang mengkonfirmasi tentang kerasukan atau kesurupan. Mari kita saksikan bersama-sama di video ini. Andre, silakan. Shalom Pak Paul. Halo. Saya cuma ingin klarifikasi lagi mengenai yang kerasukan. Jadi yang benar-benar kerasukan itu ada atau tidak gitu? Kerasukan itu ya definisinya apa? Masalahnya zamannya Yesus belum ada namanya schizofren. Kerasukan itu kan berarti kan ada sesuatu yang lain dalam dia. Nah, pengertian roh itu apa? Roh itu kan pemukulan itu kan ada satu oknum kan masuk langsung dia membajak. Padahal itu kan sebenarnya semua apa? Adalah sebuah psikologis kan. Tapi kenapa orang yang jadi saya mengenal orang yang benar-benar tidak pernah membahas kerasukan. Saya mengenal dia dari masih muda sekali sampai umur sekarang baru makan bareng saya ini. Sebelah saya, memang berdua aja. Tiba-tiba kerasukan, saya kaget sekali loh. Karena bisa saja dia lagi titik itunya. Banyak orang ya, banyak orang yang nggak pernah ikut gereja karismatik, terus tiba-tiba begitu gabung sama gereja karismatik, tiba-tiba dia bisa kayak orang kerasukan. Kenapa? Lihat ya, ini fenomena loh ya. Banyak orang dari kecil nggak pernah sakit jiwa. Begitu dia gabung dengan Tiberias, dengan gereja karismatik yang lain, tiba-tiba dia terus kerasukan kelepasan yang gitu, menggelepar-gelepar gitu ya. Kenapa? Ya karena diajarin, dikasih tahu. Kalau dia nggak tahu, ya dia nggak akan begitu. Tapi kalau yang satu ini kok ya, apa maksudnya? Dia waktu itu jadi teriak-teriak gitu. Iya sama, teriak-teriak dia lagi ada masalah. Dia ada masalah, meledaknya lagi sama kita. Jadi dia jadi sesaat. Jadi nggak bisa. Jadi begini loh Pak. Begini loh Pak. Saya ini kan S1, S2, S3. Yeah. Kita itu ada yang namanya cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah itu nggak bisa satu kejadian, lalu kita yakin itu udah benar. Belum tentu loh. Yang objeknya kita ini, yang nampak itu belum tentu yang nampak loh. Kamu kenapa? Dia kan malu Pak mau cerita semuanya. Misalnya istrinya dihamili sama tetangganya. Dia mau cerita sama Bapak. Nggak mungkin. Susah. Mau cerita anak dia baru diperkosa sama tetangganya. Dia laki-laki kan. Mau diperkosa sama tetangganya. Mau cerita. Belum tentu mau cerita. Akhirnya cuma bisa teriak-teriak. Karena empet gitu loh. Yang saya maksudkan begini. Berarti memang dia pada waktu itu bukan bukan seolah memainkan drama, bukan kan? Ya, karena stres, histeris, depresi. Iya. Terus kita bilangnya kerasukan, gampang aja. Bukan berakting, bukan kan? Ya, bukan masalah acting, nggak acting. Ya, pokoknya apa saja bisa terjadi. Namanya orang depresi, orang stres, orang ada gejala kejiwaan. Itu roh. Nah, yang di zaman Yesus itu yang namanya roh. Zamannya kita namanya schizofren, depresi akut, atau dan sebagai macam, ya kan, disorder syndrome dan macam-macam. Tetapi di zamannya Yesus itu disebut dengan roh, karena itu spirit, memang spirit kan, ambience kan, spirit kan, ada sesuatu spiritnya begitu dia masuk suasana sendu, tiba-tiba dia kumat, tiba-tiba dia mengingatkan ada satu lagu yang mengingatkan dia akan kenangan itu atau nada tertentu, dia langsung jadi. Kan roh kan, diusir, bisa semua nggak bisa. Supaya jangan balik lagi ya dengan nama Yesus. Nah, dalam zaman itu dengan nama Yesus, ya semua sakit, hepatitis apa segala macam pada nggak ngerti. Orang kusta semua disembuhkan. Zaman sekarang cukup diobatin, diterapi. Cuman kalau terapinya seorang anak Tuhan juga, maka diajari tentang firman Tuhan. Masalahnya orang itu ya
banyak ditenging-tenging sampai cekek-cekek. Nah, itu tadi salah. Kalau yang ini pastor yang diusir ke babi itu apa itu? Sama juga. Ya bisa aja, itu kan ambience kan. Tapi kenapa harus mengorbankan makhluk bernyawa ya? Ya bukan mengapa harus mengorbankan, kan nggak harus kan. Kan nggak harus. Dia mau pergi ke sana, ya pergi saja sana. Ya kan? Bukan, maksud saya begini. Itu kan berarti bukan bukan masalah psikologi. Berarti kan memang ada sesuatu di dalam dirinya sehingga Ya diusir. bukan, gini loh. Masalah psikologi itu kan gini loh. Ilusi itu kan orang itu bisa menghipnotis satu orang, bisa menghipnotis satu ruangan, bisa menghipnotis satu dunia. Ya, dengan televisi kayak sampai David Copperfield itu ya, menghipnotis dunia itu kan dengan via televisi kan. Iya. Bisa kan bikin seperti itu kan? Nah, itu tuh banyak sekali yang seperti itu. Apakah itu buat apa? Enggak, itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa jelasin. Ya kan, tetapi itu sebenarnya bisa dijelaskan. Nah, kalau misalnya tadi yang kerasukan itu psikologi kesurupan. Ada psikologisnya. Kenapa bisa ke babi? Ya ada sebabnya dan itu panjang sekali nanti ceritanya. Mengapa bisa ke sana, bisa kemari, mengapa bisa menular, mengapa bisa ini, mengapa bisa begitu. Tetapi intinya yang saya maksud, jangan mudah percaya, itu roh ini, roh itu, segala macam disebut satu-satu. Jangan mudah percaya yang begituan. Bukan, kalau saya orangnya ini logika sekali. Jadi saya tuh susah untuk percaya semuanya. Mungkin malah bisa dibilang kalau belum ngelihat belum percaya gitu ya. Orang saya udah lihat aja belum tentu percaya. Tapi saya sudah lihat aja belum tentu percaya kalau belum saya buktikan sendiri dengan beberapa percobaan riset. Nah, itu karena yang satu itu belum tentu mewakili yang 20. Betul, saya setuju sih. Cuman kalau yang diusir terus dia lari ke babi, berarti itu kan bukan mengenai orang yang kesurupan satu ini, berarti ada pihak lain karena bisa membuat babinya terjun gitu. Kita nggak tahu ceritanya bagaimana. Kenapa yang satu itu bisa ke 2000? Misalnya nih, satu orang ini waktu dia manifestasi, kemudian dia menghambur ke babi-babi, babinya ikut panik, lari semua. Bisa nggak begitu? Bisa kan? Iya. Iya, udah begitu aja. Cuma kan kita nggak boleh ke sana. Udah berhenti di situ aja karena kita nggak ngerti. Gitu loh. Nanggap nggak? Tapi bisa nggak begitu skenario-nya? Begitu diusir, dia menggelepar, dia lari dari Yesus, dia muter sambil teriak-teriak, muterin babi digebukin babinya panik, babinya masuk ke sana. Tapi orang itu sembuh. Karena kan loss semua kan. Yeah. Histerianya itu kan keluar semua, loss semua. Setelah makan korban kan. Nah, kenapa makan korban? Ya kita nggak ngerti. Karena memang pada kenyataannya ada satu pola. Alam itu punya pola itu. Yang kita belum ngerti. Dan saya mungkin belum bisa menjelaskan. Alam itu punya pola. Misalnya nih ya. Anda lihat ya pola ya. Orang tua ya. Cerai. Anak cerai. Ya kan? Orang tua yang kena penyakit ini. Ada polanya. Setiap berapa tahun sekali nanti ada kejadian ini. Misalnya begitu. Itu alam itu punya pola. Makanya orang Cina punya sio-sio. Orang Jawa punya primbon. Pranoto Mongso. Nah, itu makanya ada yang namanya orang pinter, karena dia mengamati semua pola ini, orang bijaksana, karena dia mengamati pola ini. Nah, pola-pola seperti itu, misalnya babi-babi ini kenapa bisa masuk ke sungai, bisa masuk ke jurang semua? Ya karena mungkin orang ini setelah diusir itu, dia lari kan, bilang diusir pergi kan, roh jahatnya kan. Pasti akan apa? Akan histeris kan, orang-orang sakit, orang begini kan orang sinting kan. Iya. Kayak dulu Mas Ahmad Fauzi itu yang telanjang sambil nyobekin Al-Quran itu loh. Nah itu kan ada pola-pola tertentu yang kita harus mengerti. Dan saya saya pernah belajar 3 semester ya tentang mental disorder ya, karena memang untuk psikologi konseling. Kalau kita teologi kan kita belajar itu pasti 3 semester. Saya 3 semester belajar itu ya. Tapi itu nggak bisa mewakili semua yang mental disorder itu. Itu banyak sekali dan masih banyak yang belum dipahami. Tetapi garisnya intinya apa? Kita jangan langsung tenging-tenging begitu, langsung ditengik-tengik. Kalau sekali tengik nggak keluar udah diem. Gitu loh. Berarti itu jangan ditengik-tengik. Didiemin dulu, terus kita minggir. Kalau saya selalu berhasil kalau misalnya gitu. Kenapa? Tak pinggirin.
Mas sudah sepi mbak, sudah sepi, udah sembuh. Dari pengalaman saya begitu, nggak usah pakai tenging-tenging, dengek-dengek, kasihan. Sampai disiram air segala macam, digebukin pakai handuk. Wah, saya pernah ngelihat orang ngusir setan kayak gitu ya, serem kali, kasihan amat. Bagus nggak mati, akhirnya ada yang mati ya, bisa mati loh gitu loh, kalau dia merontak begitu kan ditindis kan, bisa mati loh. Nah jangan, nggak Tuhan Yesus saja, ya kan, dengan anggun. Dalam Yesus berkata, pergi kau setan, udah. Kalau kita kan dengan nama Yesus, pergi kamu setan, pergi. Kalau nggak pergi udah jangan. Nah, makanya nengkingnya dalam nama Yesus setan kau pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Ah, gitu lain kali ngitungnya. Nah, masa ada kebenaran silakan. Dan Pastor, satu lagi boleh. Jadi itu tadi kalau Yesus ngomong begitu setan, berarti kan Yesus pun sependapat bahwa itu kan memang setan, Pastor. Loh, yang namanya setan itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Itu sebab saya mesti hati-hati. Saya lagi cara nyampaikannya gimana supaya jelas. Setan itu nggak seperti yang Anda bayangkan ya intinya ya. Cara orang Yahudi memahami setan dengan cara orang Kristen pagan memahami setan itu beda. Setannya Kristen pagan itu setannya kayak Hercules lawan monster-monster itu loh. Setannya orang-orang gereja karismatik yang kita pahami itu kayak setan-setannya yang di zamannya Hercules gitu loh. Yang sama setan Jawa kuntilanak gitu loh. Nah, itu ya. Jadi definisi setannya itu beda. Yesus dibawa oleh setan itu ke atas bumbungan bait suci. Berarti digendong sama setan Yesus gitu. Apa begitu? Kan enggak kan? Nah, itu nanti saya jelaskan. Jangan sekarang. Itu nanti saya harus jelaskan panjang itu. Mesti tahu setan itu apa, mengapa ada setan, roh jahat itu apa, jin itu apa yang dialihkan kan ada jin kan itu jin. Itu semua itu apa semua. Nah, itu mesti jelasin satu-satu. Nah, ikutlah kelas evangelis dan apologetik. Nah, kalau di kelas apologetik minggu depan saya jelaskan yang di kelas apologetik. Karena itu mesti tahu yang sebelum-sebelumnya dulu. Saya mesti cerita panjang dulu, baru saya cerita itu. Supaya enggak kaget nanti. Kalau enggak nanti bingung blank, saya cerita ngalor gitu bingung. Saya lagi cara menyederhanakannya. Nanti kalau sudah lewat kelas apologetik, nanti saya sederhanakan, saya pikir cara-caranya untuk menyederhanakan materi itu. Gitu ya. Jadi setan yang Anda pahami beda dengan setan yang dimaksud ditulis di Alkitab. Ya kan? Ya, makasih Pastor. Itu ya. Kuncinya adalah pengajaran rabbinik. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita simak bersama ini ada sebuah pertanyaan dari saudara Andre yang ingin mengkonfirmasi tentang kerasukan atau kesurupan roh jahat atau setan. Saudara Andre menanyakan kepada Pastor Paul Sang apakah orang yang benar-benar kerasukan setan itu ada atau tidak. Dan seperti yang kita dengarkan penjelasan dari Pastor Paul Sang yaitu kerasukan itu definisinya apa? Sebab zamannya Yesus belum ada yang namanya skizofren yang lebih dikenal dengan skizofrenia atau gangguan mental. Kerasukan itu kan berarti ada sesuatu yang lain dengan orang itu, jadi kerasukan itu bukan berarti ada roh setan yang menguasai atau membajak tubuh orang itu, jadi tidak bisa orang yang tiba-tiba berteriak-teriak itu dikatakan dirasuki atau dikuasai oleh roh setan. Bisa saja orang itu lagi stres atau depresi sehingga mengalami gangguan jiwa atau mental. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini, dan berikan pendapatnya pada kolom komentar. Terima kasih.